Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jandika Putra. Dan setelah Kak Olil menceritakan kisah Nabi Adam dan kisah Nabi Nuh, kali ini saya diberi kesempatan untuk menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail. Kisah dimulai dari asal-usul Nabi Ibrahim. Beliau adalah putra Azar bin Tahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abbir bin Salih bin Afraksyad bin Sa'am bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Padang Aram yang termasuk wilayah kerajaan Babylon, yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang sangat bengis dan mempunyai kekuasaan absolut, yaitu Raja Namrud. Ia seorang raja yang tidak mau lengser dan ingin berkuasa terus-menerus, bahkan ia juga memproklamirkan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Sehingga segala perintahnya tak ada yang berani membangkang. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang melompat ke dalam kamarnya dan mencuri mahkotanya dan menghancurkannya. Keesokan harinya, ia memanggil tukang ramal dan tukang tenung untuk menafsirkan mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja, Raja Namrud murka dan ia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru saja lahir. Ketika Ibrahim lahir, kedua orang tuanya bersembunyi di dalam goa. Sejak bayi hingga menginjak remaja, ia dibesarkan di dalam goa. Ia tidak pernah melihat keluar sekalipun dan tidak pernah tahu dunia luar seperti apa. Tak lama, rasa ingin tahu merasuki jiwa Ibrahim. Ketika ibunya sedang pergi keluar kota untuk mencari makanan, ia pun mencoba keluar goa. Begitu menampakkan kakinya keluar goa, Ibrahim tercengang. Ia benar-benar takjub melihat alam yang sangat luas, gunung-gunung menjulang tinggi, langit biru terbentang luas, ombak laut berkejar-kejaran. Di siang hari ia melihat cerahnya matahari, dan di waktu malam ia melihat sinar bulan yang menerangi malam. Sejak kecil, Nabi Ibrahim sudah mendapat petunjuk dari Tuhan. Ia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung, padahal patung-patung itu tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberi pertolongan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang timbul di benak Ibrahim. Jika ia bertemu dengan onta, kambing, dan domba-domba selalu bergejolak, pertanyaan dalam hatinya, siapakah yang menciptakan semua itu? Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas alam semua ini. Siapakah yang seharusnya ia pantas jadikan Tuhan dan wajib disembah. Ketika malam tiba, ia melihat bulan dan bintang, namun bulan itu akhirnya tenggelam. Dan pada siang hari, ia melihat matahari. Namun di senja, matahari itu pun tenggelam. Ibrahim berkata dalam hatinya, "Aku tidak suka bertuhan yang tenggelam itu." Akhirnya Ibrahim menemukan kesimpulan. Akal pikiran yang masih suci, bersih, itu memutuskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua alam dan berkata dalam hatinya, "Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia. Tuhanku yang menciptakan tumbuhan, hewan, dan apa saja yang terdapat di muka bumi ini." Sesudah dewasa dan berita tentang pembunuhan bayi-bayi sudah sirna, Ibrahim diizinkan kedua orang tuanya keluar dari goa. Hidup di tengah-tengah masyarakat. Kesedihan menggerogoti hatinya. Ternyata masyarakat di sekitarnya sudah bobrok mental dan akhlaknya, akal pikiran mereka benar-benar sudah tumpul. Sehingga patung-patung dan batu-batu bergambar mereka jadikan Tuhan yang disembah-sembah. Ayah Ibrahim sendiri adalah tukang pembuat patung yang dijual ke masyarakat banyak. Dan ayahnya juga menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Ibrahim kemudian mengadu kepada Tuhan. "Ya Tuhan, aku sedang menderita, derita batin. Aku melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apa gerangan akal pikiran yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka? Apakah akal pikiran itu hanya digunakan untuk mencari kekayaan dan berbuat kerusakan belaka? Oh Tuhanku, tunjukilah aku. Kalau Tuhan tidak menunjuki aku, sesungguhnya aku akan menjadi orang yang tersesat dan berbuat aniaya."
Lalu Allah memberi petunjuk kepadanya dan ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia diberi wahyu sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan bukan sekedar kesimpulan, akal pikiran belaka, melainkan berasal dari ketetapan Tuhan. Allah mengajarkan segala rahasia yang ada di alam, baik alam nyata dan alam gaib. Setiap manusia yang mati kelak akan dibangkitkan lagi di alam akhirat. Nabi Ibrahim sebenarnya sudah percaya akan adanya hari pembalasan di akhirat. Pada suatu hari ia ingin memperoleh petunjuk yang lebih nyata dan meyakinkan hatinya. Maka berdoalah ia kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah menjawab permintaan Ibrahim itu dengan sebuah pertanyaan, "Apakah kamu belum percaya, Ibrahim?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Saya telah percaya, tetapi supaya bertambah yakin hati saya." Tuhan kemudian memerintahkan Ibrahim mengambil 4 ekor burung. Keempatnya dipotong-potong dan tubuhnya dicerai-beraikan atau dipisah-pisahkan. Potongan-potongan kecil dari keempat burung itu dilumatkan, kemudian dijadikan 4 onggok. Masing-masing onggokan diletakkan di puncak 4 bukit yang letaknya berjauhan. Ibrahim kemudian diperintahkan mengambil burung-burung yang sudah hancur. Tiba-tiba burung itu hidup seperti sedia kala dan menghampiri Ibrahim seperti sedia kala. Kini bertambah yakinlah Ibrahim akan kekuasaan Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah kemudian berfirman kepada Ibrahim, "Demikian pula aku membangkitkan manusia yang sudah mati untuk dihidupkan di alam akhirat, dan akan dihisap amal perbuatannya sewaktu di dunia, dan semua manusia akan menerima balasan sendiri-sendiri." Dan akhirnya Nabi Ibrahim menemui ayahnya dan mengajak untuk berhenti membuat dan menyembah patung. Tetapi ayahnya menolak ajakan Nabi Ibrahim, dan ayahnya pun berkata, "Bencikah kamu terhadap Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajamu. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Namun setelah Allah menerangkan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Tak ada beban moral selaku anaknya seperti kepada ayahnya tersebut dalam surah At-Taubah ayat 114. Nabi Ibrahim adalah seorang yang cerdas dan ahli logika, serta strategi yang ulung. Ia ingin berdialog dengan Raja Namrud di hadapan orang banyak. Bagaimana caranya? Ia menghancurkan lebih dahulu berhala-berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya. Hal itu ia lakukan ketika sang raja dan semua rakyatnya sedang berpesta di hari raya dengan berburu di tengah hutan. Di saat rumah penyembahan berhala kosong, maka Ibrahim masuk membawa kapak berhala kecil dan sedang dihancurkannya. Lalu kapak yang dibawa itu diletakkan di leher berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud dan pengikutnya kembali dari perburuan dan akan mengadakan pesta pora sambil menyembah berhala di ruang pemujaan, namun betapa terkejut mereka saat melihat berhala-berhala itu tercerai-berai. "Kurang ajar, siapa yang berani menghancurkan berhala kita?" Raja Namrud meluapkan amarahnya. Tak seorang pun berani menjawab, namun ada seorang saksi yang melihat bahwa itu hanya Ibrahim karena dia tidak ikut dalam perburuan karena alasan dengan perutnya yang sakit. "Tangkap dia dan bawa ke hadapanku," perintah Raja Namrud. Dalihnya karena ia seorang yang tidak ikut keluar kota untuk berburu hewan, pastilah ia yang melakukan penghancuran ini. Ia dibawa ke hadapan Raja Namrud, disaksikan rakyat bahwa ia diinterogasi Ibrahim hanya tersenyum. "Memang inilah yang diharapkannya?" bertanya Raja Namrud. "Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu?" "Bukan," jawab Ibrahim. "Ibrahim," serga Raja Namrud, "cukup banyak bukti yang menunjukkan kaulah pelakunya. Tak usah mungkir." "Bukan aku pelakunya," jawab Ibrahim untuk memancing emosi Raja Namrud. Ia ingin mengajak dialog raja itu. "Baiklah Raja Namrud," kata Ibrahim. "Saya punya pikiran dan kamu juga punya pikiran. Kalau kamu mau mencari tahu siapa pelaku penghancuran berhala-berhala itu, maka tanyakanlah kepada berhala yang paling besar itu. Bukankah kapak menggantung di lehernya? Berarti berhala itu yang paling besarlah pelakunya." Raja Namrud berang mendengar ucapan itu. "Hai Ibrahim, kau sungguh bodoh. Di mana otakmu? Masa patung seperti itu saya ajak bicara? Mana mungkin dia bisa bicara? Kau jangan mengada-ngada." "Hai Raja Namrud," kata Ibrahim dengan lantangnya. "Siapa sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tak dapat bicara dan tak dapat bergerak kau jadikan Tuhan yang harus disembah? Mengapa patung yang berhala
yang tak dapat melindungi dirinya, itu kalian puja-puja. Bukankah ini kebodohan yang teramat sangat? Raja Namrud dan pengikutnya terdiam mendengar jawaban Ibrahim. Dan sebagian dari masyarakat yang akalnya waras membenarkan ucapan Nabi Ibrahim itu, namun mana berani mereka angkat bicara, sementara Raja Namrud dan pengikutnya tak dapat membantah. Hanya amarah yang timbul di hatinya, dan langsung Raja Namrud memerintahkan Nabi Ibrahim untuk ditangkap dan diikat. Apa hukuman yang pantas dijatuhkan untuknya? Tanya Raja Namrud kepada para penasihatnya. Bakar saja sampai mati, jawab para penasihat kerajaan. Kayu-kayu segera dikumpulkan dan Ibrahim diletakkan di atasnya dalam keadaan terikat, kemudian dibakarlah hingga kayu itu hangus semua. Raja Namrud dan rakyatnya mengira Ibrahim akan hangus menjadi abu. Namun setelah api itu padam, Ibrahim masih segar bugar. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim, tidak mempan dibakar. Karena negeri Babylon tidak aman lagi bagi Ibrahim dan istrinya, maka ia memutuskan untuk pindah ke Syam yang ada di Palestina. Bersama Nabi Lut yang kemudian juga menjadi nabi dan beberapa pengikutnya, ia meninggalkan Babylon. Namun tidak beberapa lama negeri Palestina diserang bahaya, kelaparan dan penyakit menular. Ibrahim dan pengikutnya kemudian pindah ke Mesir. Mesir pada waktu itu diperintah oleh raja yang kejam dan suka berbuat seenaknya. Raja Mesir suka merampas wanita cantik walaupun wanita itu sudah bersuami. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa Sarah adalah perempuan yang cantik, maka Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap. Ibrahim berdebar, Raja Mesir memang mempunyai kebiasaan aneh, yaitu merampas istri orang yang berwajah cantik, sekedar untuk menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Tak seorang pun berani menghalangi perbuatannya. Setelah menghadap Raja Mesir, ia ditanya, siapakah perempuan itu? Saudaraku, jawab Ibrahim. Sengaja ia berbohong, sebab jika ia berkata terus terang, tentu ia akan dibunuh Raja Mesir dan istrinya akan dirampas. Perbuatan Ibrahim ini menjadi kaidah, boleh berbohong dalam keadaan terdesak dan atau terancam bahaya. Nabi Ibrahim dan istrinya diperbolehkan tinggal di istana. Pada suatu hari, Sarah dapat menyembuhkan sakit Raja Mesir, yaitu sepasang tangan yang mengatup rapat, tak dapat digerakkan. Atas jasanya itu, Sarah kemudian diberi hadiah seorang budak perempuan bernama Hajar. Dan dengan ikhlas Hajar kemudian diberikan kepada Ibrahim untuk diperjadikan istri. Di Mesir, Ibrahim dapat hidup tentram dan makmur. Hartanya melimpah ruah, tapi justru ini menjadikan iri hati bagi penduduk asli Mesir. Maka, Ibrahim kemudian memutuskan kembali ke Palestina. Sejak saat itu, Palestina dijadikan tempat tinggalnya dan dijadikan tanah airnya. Dan dijadikan juga tempat untuk menyembah Allah. Di negeri Palestina, Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Tak lama, kemudian Sarah juga melahirkan anak laki-laki yang dinamakan Ishak. Dan begitu saja kisah untuk Nabi Ibrahim. Dan nantikan kisah-kisah selanjutnya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.